Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa zadakum al-ilman nafi' wal amal salih. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali bersama dengan kajian kita, pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang berada pada majelis yang ke-25 dari kitab ini. Dan kita masih dalam pembahasan Babul Haid wan Nifas. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga di pembahasan Haid wan nifas. Pada pembahasan yang telah berlalu kemarin, kita sudah menyelesaikan pembahasan bab al-haid dalam kitab Minhajus Salikin ini. Karena memang ringkas penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam pembahasan kitab ini. Dan sudah saya jelaskan bahwa saya akan menambahkan beberapa faedah tentang ahkam al-haid wan nifas. Kita sudah tambahkan kemarin berapa faedah? Dua faedah. Faedah pertama tentang hal tahidul hamil, ya. Apakah wanita yang hamil itu mengalami haid? Itu faedah yang pertama. Tambahan yang kedua tentang hukum sufrah, bukan sufrah ya, as-sufrah. Hukmu as-sufrah, hukum cairan kuning, ya. Hukum cairan kuning yang menimpa seorang wanita dan al-qudrah, cairan yang berwarna apa? Keruh. Iya. Taib. Apakah itu dianggap haid atau bukan? Ini sudah kita jelaskan. Iya. Hukum sufra wal qudrah ba'da tuhur, setelah dia suci dari haid. Iya. Sekarang kita masuk tambahan faedah yang ketiga. Iya, tambahan faedah yang ketiga. Iya. Yaitu tentang wanita yang ra'atil mar'a at-tuhur wa lam tajid ma'an lil ghusl. Itu seorang wanita yang telah melihat dirinya suci namun dia tidak mendapatkan air untuk mandi. Iya. Yaitu tentang wanita yang apa? Yang sudah melihat dirinya suci dari haid, namun dia tidak mendapatkan air untuk mandi. Maka wanita yang seperti ini dianjurkan untuk bertayammum. Setelah itu dia boleh salat, puasa, dan suaminya bisa mendatanginya.
Ini adalah pendapat adadun kabirun min ahli ilm, pendapat mayoritas para ulama. Tentang penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Majmu' al-Fatawa, jilid 1 halaman 625 karya Syekhul Islam, dan juga kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm, jilid 2 halaman 171, dan juga diterangkan dalam Syarah Sahih Muslim, dan juga dalam kitab Jami' Ahkam An-Nisa. Pembahasan selanjutnya, tambahan yang keempat, yaitu idastamarra damul mar'ah. Idastamarra damul mar'ah. Ini pembahasan yang keempat. Yaitu idastamarra damul mar'ah, apabila darah seorang wanita istamarrah, keluar terus menerus, aktsar min adatiha, lebih lama daripada adat kebiasaannya. Iya. Lebih lama dibandingkan adat kebiasaannya. Mada taf'al, apa yang dia buat? Apabila darah seorang wanita keluar lebih banyak daripada adat kebiasaannya, apa yang dia buat? Misalnya, ya, seorang wanita adat kebiasaan haidnya berapa hari? 6 hari misalnya. Setiap bulan 6 hari, setiap bulan 6 hari. Lalu suatu saat adat kebiasaan ini bertambah menjadi 7 atau bertambah menjadi 8. Iya. Bertambah menjadi 7 atau bertambah menjadi 8, atau mungkin bertambah sampai menjadi 10. Mada taf'al, apa yang dia buat? Iya. Para ulama mengatakan hadhil mar'ah la yakhluha laha min amrain. Kondisi wanita seperti ini tidak lepas dari 2 keadaan. Ya. Hadhil mar'ah la yakhluha laha min amrain. Wanita yang seperti ini tidak akan lepas dari 2 kondisi keadaan. Kondisi keadaan yang pertama, antakuna mimman yastati tamyiz damul haid min ghairihi. Kondisi yang pertama, mungkin dia sanggup untuk membedakan antara darah haid dengan darah selainnya. Dikenal dengan apa? Tamyiz. Iya. Jadi kondisi wanita yang seperti ini, yang adat kebiasaannya bertambah. Kondisi yang pertama, mungkin dia adalah wanita yang memiliki tamyiz, bisa membedakan darah haid dengan selainnya. Maka ini gampang, insyaallah cukup wanita ini melihat kepada jenis darah ini. Kalau ada ciri sifat darah haid, maka dia hukumi dirinya sebagai wanita yang apa? Haid. Sehingga dia enggak boleh salat, puasa, dan tidak boleh melakukan hubungan badan di tempat keluarnya haid. Iya. Dan jika dia mendapatkan darah itu menyelisihi darah haid, kalau misalnya bertambah, ternyata darah yang bertambah setelah itu menyelisihi darah haid, maka apa yang dia buat? Maka dia mandi. Setelah itu dia salat dan seterusnya, meskipun darahnya masih mengalir keluar.
Ini kondisi pertama untuk wanita yang keluar padanya darah lebih daripada adat kebiasaannya. Kondisi yang kedua yaitu jenis wanita yang tidak memiliki tamyiz, tidak memiliki pembeda. Dia tidak bisa membedakan antara darah haid dengan selainnya. Maka wanita yang seperti ini, dan ini ada kata para ulama, ada maujud fi ba'din nisa, dan ini ada menimpa sebagian wanita ya. Maka wanita seperti ini tabaqa, dia tetap berdiam diri, tidak salat dan tidak puasa. Ini kalau dia tidak bisa membedakan ya. Maka dia tetap berdiam diri, tidak puasa, tidak salat, dan suaminya tidak boleh mendatanginya sampai dia suci. Iya. Kenapa tetap dihukum dia seperti wanita yang haid? Ya alasannya karena tidak ada batasan keluarnya haid. Sudah lewat ya? Tidak ada batasan. Paling lamanya berapa? Tidak ada. Ya, untuk pembahasan ini bisa dilihat dalam kitab Jami' Ahkamun Nisa jilid 1 halaman 215 dan juga bisa dilihat dalam Fatawa Al-Mar'ah karya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Dan kemarin sudah ada pembahasan kita bersama ya. Untuk jenis wanita yang sudah jelas tertimpa darah istihadah ada 3 kondisi keadaan. Ada 3 kondisi wanita yang tertimpa darah apa? Darah istihadah. Ada wanita yang mu'tadah, punya adat kebiasaan. Yang kedua ada wanita mubtada'ah, pemula. Dan yang ketiga ada wanita yang tidak punya adat, man la adatan laha wala tamyiz, tidak punya adat kebiasaan dan tidak punya tamyiz. Maka wanita yang ditimpa darah istihadah, kalau dia punya adat kebiasaan, maka dipegang dengan adatnya. Dipaham? Kalau sudah berjalan. Iya. Itu sudah ada. Ini mirip pembahasannya. Iya. Baik, kita sekarang masuk di tambahan yang keberapa? Yang kelima. Iya. Yaitu pembahasan idza kana ad-dam fi ayyamil 'ada asy-syahriyah yati yaumain. Apabila darah seorang wanita keluar di hari-hari adat kebiasaannya dalam sebulan, datang dalam 2 hari, setelah itu terputus. Setelah itu keluar lagi hari ketiga. Setelah itu keluar lagi hari keempat. Setelah itu terputus lagi. Dipaham ya? Nah, ini agak rumit juga. Itu adat kebiasaannya 7 hari misalnya. Dia haid cuma 2 hari. Sementara kebiasaannya tuh 7 hari. Datang bulan, dia 2 hari haid. Setelah 2 hari haid, hari ketiga terputus darahnya. Nggak ada darah yang keluar. Setelah hari keempat, keluar lagi. Ya, hari kelima terputus lagi. Setelah itu keluar lagi. Jelas? Maka para ulama berkata tentang wanita seperti ini, apabila darahnya keluar di masa adat kebiasaannya haid yang dikenal di situ, maka dia tetap dianggap sebagai wanita yang haid, meskipun darahnya terputus. Dia tetap dianggap haid walaupun darahnya terputus. Wala ibrata binqita'id dam, dan tidak dianggap di sini ketika darahnya terputus, selesai. Tidak dianggap itu sebagai wanita yang apa? Suci. Karena al-ibrah biru'yati alamati tuhur, karena yang menjadi ibrah di sini yang diperhitungkan adalah ketika wanita itu sudah melihat tanda alamat suci. Jelas?
Itu yang menjadi ibrah. Yang menjadi ibrah adalah tanda sucinya. Kalau misalnya kebiasaannya 7 hari, dia haid 3 hari. Hari keempat terputus. Maka di hari keempat ini adalah masih hari kebiasaan dia apa? Haid. Meskipun terputus 2 hari, misalnya hari keempat dan hari kelima terputus, maka dia tetap menganggap dirinya sebagai apa? Wanita yang haid. Tidak dianggap kalau terputus seperti ini. Karena yang dianggap dia sudah suci dengan apa? Dengan melihat tanda suci. Apa alamatut tuhur? Ya. Alamatut tuhur damul haid. Ya, ada 2. Yang pertama dikenal dengan nama qussatul bayda. Ini ciri yang pertama wanita dikatakan suci. Qussatul bayda. Iya. Dan nanti akan ada yang kedua ya. Yang dikenal dengan al-jufuf. Jadi yang dianggap di sini adalah dikatakan wanita itu suci kalau dia melihat alamat suci. Apa alamat sucinya di sini? Al-qussatul bayda allati ta'rifuha an-nisa, yang dikenal oleh wanita. Apa itu qussatul bayda? Nanti kita jelaskan di bawahnya. Sekarang kita masuk pembahasan setelahnya. Poin keberapa tambahannya? Yang ke-6. Pembahasan yang ke-6, bimada ta'riful mar'ah nihayatu haidiha. Lihat di atas. Bimada ta'riful mar'a nihayata haidiha. Dengan apa seorang wanita mengetahui akhir dari masa haidnya? Dengan apa dia mengetahui bahwa haidnya sudah selesai? Nah, ini dia. Dengan 2 alamat. Iya. Bihida alamatain. Jawabannya ini al-jawab bihda alamatain. Dengan salah satu dari apa? Salah satu dari 2 tanda. Tidak mesti dua-duanya. Salah satunya cukup. Bisa dipaham? Salah satunya cukup. Al-alamatul awal, alamat yang pertama sudah kita sebutkan di atas. Nuzulu al-qussatil bayda. Ini yang pertama ya. Nuzulu al-qussatil bayda. Keluarnya apa? Cairan putih. Allati ta'rifuhan nisa, yang diketahui oleh siapa? Yang diketahui oleh para wanita. Al-qussatul bayda ini yushbihu ma'ul jas. Ya, al-qussatul bayda ini adalah cairan yang mirip dengan air kapur. Mirip dengan apa? Air kapur. Ma'ul jas. Iya. Wa qad takunu bighairi launil bayad, dan kadang cairan qussatul bayda ini tidak berwarna putih. Faqad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin nisa. Warnanya itu kadang beraneka ragam, kadang berbeda di setiap kondisi wanita, tapi asalnya seperti itu. Ada cairan yang keluar, qussatul bayda.
mirip air kapur, dan kadang tidak berwarna putih seperti itu, kadang ada mirip seperti ini, tapi ya pada sebagian wanita yang lain. Baik. Alamat yang kedua adalah al-jufuf. Apa itu al-jufuf? Al-jufuf adalah an tadakhula hirqatan aw qatnatan fi mawdi'id dam. Iya. Apa itu al-jufuf? Al-jufuf adalah seorang wanita memasukkan khirqah, sepotong kain. Ini saya tidak catat ya, antum perhatikan yang saya bahas, jangan di papan tulis, antum fokus. Karena yang di papan tulis itu tidak dihafuz. Iya. Antum bisa tulis besok bisa, 3 hari ke depan juga bisa antum catat. Kalau yang saya jelaskan antum tidak bisa tangkap. Iya. Jadi antum jelaskan penjelasan saya. Paham ya? Apa itu al-jufuf? Al-jufuf adalah an tadakhula hirqatan aw qatnatan. Seorang wanita memasukkan kain atau memasukkan kapas atau sejenisnya di tempat keluarnya ada darah. Dia masukkan ke situ. Kalau ternyata setelah dia masukkan kainnya atau kapasnya itu sudah kering, nggak ada yang melengket sesuatu apapun di situ, tidak darah, tidak pula kudrah, cairan keruh, tidak pula safrah, cairan kuning, enggak ada lagi, dalla ala annaha qad tahur. Maka ini adalah dalil menunjukkan bahwa annaha qad tahurat. Ini dalil bahwa wanita itu sudah apa? Suci. Iya. Jadi ada 2 tanda wanita itu dikenal suci. Dan 2 tanda ini ada pada setiap wanita. Yang pertama, al-qussatul bayda. Tanda kedua apa? Al-jufuf. Apa itu qussatul bayda? Ya, cairan putih yang dikenal oleh para wanita. Yang kedua al-jufuf. Apa itu al-jufuf? Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kain atau kapas yang diletakkan di tempat keluarnya darah. Kalau ternyata dia sudah kering, nggak ada darah, nggak ada cairan kuning, nggak ada al-qudrah, cairan keruh lagi, maka itu tanda bahwa dia sudah apa? Suci. Baik. Sekarang kita masuk yang ke-7. Ma yahrumu 'alal haid ma tuhramu al-haid wan nifas wa ma tubahu 'alaiha. Ya. Yang ke-7, ma tuhramu 'alal haid wan nifas. Apa yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas? Iya. Di sini nanti akan kita sebutkan poin-poin. Ya. Kita akan sebutkan poin-poin. As-salat, as-siyam, at-tawaf. Yang keempat, al-jima'. Apa yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas? Yang diharamkan bagi dia, yang pertama adalah salat. 1. Yang kedua diharamkan baginya untuk puasa, as-siyam. Yang ketiga, at-tawaf, diharamkan baginya untuk tawaf. Dan yang keempat, dilarang untuk melakukan jima', hubungan badan, ya, di tempat keluarnya darah. Al-jima', ini harus diperjelas ya, al-jima' fil farji, di tempat keluarnya apa? Darah. Karena jima' ini lafadznya masih global. Ya, karena berpelukan bisa bermakna itu juga. Mencium juga bisa bermakna jima' juga. Tapi yang diinginkan dengan jima' di sini fil farji, di tempat keluarnya darah. Ah, itu yang haram ya. Paham ya? Karena ada hadis nanti kita baca, isna'u kulla syai'in illa
illa nikah. Lakukanlah kepada wanita yang haid kulla syai, segala sesuatu dibolehkan, dihalalkan, kecuali satu saja yang haram. Tidak boleh bergaul di tempat keluarnya darah. Selainnya bisa. Dipaham ya? Iya. Ini 4 yang kita mau jelaskan. Pembahasan pertama yang kita membahas tentang haramnya wanita untuk melakukan apa? Salat. Rinciannya, ijma' para ulama, wanita haid dan nifas haram melakukan salat. Itu ijma', haram. Sini saya kasih penjelasan ya. Farduha wa nafluha. Salat wajibnya dan salat apa? Sunnah. Semuanya haram. Kalau ada perempuan salat sunnah, haid, haram. Dia berbuat maksiat. Sebagaimana para ulama juga ijma' bahwa wanita yang haid dan nifas gugur kewajibannya untuk salat dan tidak boleh dia menjamaknya ketika dia sudah suci. Jadi 2 ijma' sini. Haram bagi wanita yang nifas untuk melakukan salat, haid dan nifas haram melakukan salat. Yang kedua, baik salat wajib maupun salat sunnah ya. Terus yang kedua, para ulama juga ijma' bahwa salat fardu bagi wanita yang haid dan nifas itu gugur. Fala taqtadi, tidak boleh dia mengqadanya ketika dia sudah suci. Nah, ini nanti beda dengan apa? Puasa. Kalau puasa, kewajiban puasanya tidak gugur. Makanya dia tetap wajib apa? Mengqadanya. Dia wajib nanti dia bayar. Misalnya di bulan Ramadan dia haid, nanti dia bayar setelah Ramadan kan? Nah, ini beda dengan salat. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita yang haid tidak boleh salat dan tidak boleh puasa? Ya, itu hadis Nabi SAW. Ya. Dan semisal hadis ini insyaallah taala saya kira cukup banyak. Iya. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya Kitab Ikhtilaf Al-Fuqaha, beliau berkata ijma' para ulama bahwa setiap wanita yang haid dan nifas wajib meninggalkan salat fardu maupun salat sunnah. Meninggalkan seluruh puasa yang wajib dan puasa sunnah. Tidak boleh, ijma' juga para ulama tentang tidak bolehnya dia tawaf. Apakah tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Ini nukilan Ibnu Jarir At-Tabari. Wa in sallat aw shamat aw tawafat. Kalau ada wanita yang puasa, yang salat, dia juga puasa, dia juga tawaf, lam yujzi'ha ala dalik, maka tidak ada yang sah dari perbuatan itu, tidak yang fardu, tidak pula yang sunnah. Iya. Baik. Cabang dari pembahasan salat untuk wanita yang haid, tadi kan diharamkan dia salat dan gugur kewajiban salatnya dan puasanya, dan tidak boleh gugur kewajiban salatnya dan dia tidak boleh mengqadanya. Di sini kita buatkan cabang pembahasan. Ya, cabang pembahasannya apa? 1 tambahannya. Apabila seorang wanita yang haid sebelum asar dia tertimpa haid sedangkan dia belum salat zuhur. Iya. Jadi dia haid jam 2. Sementara dia belum salat apa? Belum salat zuhur. Kalau salat asar kan enggak masalah nih. Karena memang waktunya belum masuk. Sekarang dia haid jam 2. Sedangkan dia belum salat
Zuhur. Sama nanti dengan maghrib. Waktu Isya masuk jam 7:10. Ya. Dia belum sempat salat maghrib, hampir jam 7. Dia mau salat nanti ini mendekati Isya misalnya. Ya, misalnya dia salat sebelum jam 7. Ternyata dia haid sebelum dia salat maghrib. Iya. Apakah dia wajib mengqadanya nanti kalau dia suci? Karena dia haid di kondisi dia tidak salat segera, tak? Seperti itu. Iya. Apakah dia wajib mengqadanya nanti kalau dia suci atau tidak? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama itu berpendapat wanita yang haid sedangkan dia belum sempat mengerjakan salat tadi sebelum masuknya waktu salat setelahnya, ya, wajib dia untuk mengqadanya. Iya. Selama waktu salat itu sudah masuk, sedangkan dia masih suci. Padahal dia punya waktu untuk melakukan salat itu, walaupun sekadar 1 rakaat sudah dia dapat salat. Ya, karena katanya dia dimasukkan dalam keumuman firman Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Iya. Ini sebagian pendapat para ulama. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang kedua ini lebih tepat dan lebih ditunjukkan oleh dalil. Yaitu la yalzimuha qada'u dhuhri. Tidak ada kewajiban bagi wanita seperti ini untuk mengqada' salat zuhur. Tidak ada kewajibannya. Alasannya karena di zaman Nabi SAW kunna yahidna fi kullil awqat. Setiap wanita itu haid. Di setiap waktu ada yang haid. Dan tidak pernah ada yang warid dari Nabi SAW memerintahkan seorang pun dari kalangan wanita setelah suci dia harus mengqada' salatnya yang dia ketinggalan dari salat sebelum keluarnya haid. Iya. Seperti tadi ya. Enggak ada yang diperintah untuk mengqada' salatnya sebelum keluarnya apa? Haid, sedangkan dia mendapati waktu salat. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukil dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 23 halaman 235. Beliau berkata, "Wal azhar fid dalil madhhab Abi Hanifah wa Malik." Yang lebih kuat berdasarkan dalil dalam pendapat ini adalah mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, dan mazhab Imam Malik, di mana mereka berdua berpendapat bahwa wanita yang seperti ini la yalzimuha syai'. Dia tidak punya kewajiban sedikit pun untuk mengqada'nya. Kenapa? Karena mengqada' ini adalah kewajiban harus mendatangkan perintah yang baru. Iya kan? Karena mengqada' ini wajib dia mendatangkan apa? Perintah yang baru, harus ada perintah bahwa harus diqada'. Sementara enggak ada dalil dari Nabi. Tidak diperintah sedikit pun di sini untuk mengqada'nya. Enggak ada dalil dari Quran dan Sunnah untuk memerintahkan diqada'. Iya. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, wanita ini kata Syekhul Islam, dia mengakhirkan salat yang asal hukumnya jaiz. Yang asal hukumnya apa? Boleh. Gairu mufarritah. Dia tidak menelantarkannya. Misalnya wanita ya. Kebiasaan wanita ini salat duhurnya jam 1:30 misalnya. Ya. Kebiasaan salat duhurnya jam 1:30. Boleh tidak? Boleh. Jam 2 bisa? Bisa dia salat duhur seperti itu. Misalnya dia kerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Nanti 1 jam setelah salat duhur di masjid baru dia salat di rumahnya jam 1:30. Iya. Mengakhirkan salat seperti ini boleh tidak bagi wanita? Boleh, jaiz. Maka ketika dia mengundurnya lalu dia haid, maka itu uzur bagi dia. Ya. Itu uzur bagi dia. Dan tidak boleh dia mengqadanya karena ketika dia mengundurnya ini adalah ta'khiran jaizan bahasanya, ta'khiran jaizan, pengakhiran yang sifatnya dibolehkan dalam syariat. Apa yang dibolehkan dalam syariat? Maka itu asalnya tidak haram.
dan bukan bentuk tafrid, menelantarkan. Beda dengan orang yang tidur dengan orang yang lupa. Beda ya. Kalau ada orang yang tidur sampai ketinggalan salat duhur, ada orang yang lupa sampai kelupaan salat duhur, saking sibuknya dia lupa salat duhur, dia sangka dia sudah salat duhur. Maka ya, kapan dia kerjakan? Ketika dia ingat kalau dia lupa, atau ketika dia bangun kalau dia tidur. Dan ini ya, menurut Syekhul Islam bukan qadha namanya, dikerjakan memang pada waktu sholat itu sendiri. Di situ waktunya dia. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini diqadha. Kenapa? Dikerjakan bukan lagi pada waktunya. Ya, sebagian ulama mengatakan bukan qadha. Enggak ada masalah di situ. Yang penting dia bayar salat. Ya, beda dengan kondisi orang yang tidur dengan orang yang lupa dengan wanita yang haid. Wanita yang haid enggak bisa diqadha. Yang kalau ini memang ada hadisnya kan? Siapa man nama an salatin aw nasiyahu, siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupa, ya, falyusalliha hina dzakaraha, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Baik, tambahan yang kedua dari pembahasan ya, haramnya wanita salat di masa haid dan nifas. Tambahan pertama sudah tadi kita jelaskan. Tambahan yang kedua, idza taharat al-haid, ya, apabila wanita yang haid itu suci pada waktu sholat asar, ya, pada waktu sholat asar, apakah dia wajib mengerjakan nanti sholat duhur dan asar, atau dia suci sebelum subuh? Sebelum subuh. Yang jelas ba'da isya dia suci. Jam 12 kah, jam 10 malam kah, di situ dia suci. Ada tanda sucinya. Apakah dia tetap wajib mengerjakan maghrib dan isya? Yang jelas sebelum masuk waktu salat subuh. Ini dibahas juga oleh para al-ulama. Baik. Maka jawabannya, apabila wanita yang haid dan nifas, dia suci sebelum matahari terbenam, sebelum habis waktu salat asar. Apabila wanita yang haid dan nifas, dia suci sebelum matahari terbenam atau sebelum masuk waktu salat subuh, maka tetap dia wajib salat duhur dan asar, dan dia tetap wajib salat maghrib dan isya. Dipaham ya? Iya. Misalnya dia suci jam 5, maka dia tetap wajib salat duhur asar. Zuhur asar. Kalau dia suci jam 10, sudah lewat maghrib, maka dia tetap salat maghrib dan salat isya. Di jama', tidak di qasar, karena dia tidak dia tidak safar, ya. Dia tidak safar. Baik. Saya skorsing dulu 5 menit ya. Sakit perut. Sudah. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tadi kita sudah berada dalam poin pembahasan haramnya wanita yang haid dan nifas untuk melakukan salat. Kita sudah sampai pada 2 tambahan. Ya, pembahasan yang kedua tadi yaitu apabila seorang wanita yang haid atau nifas dia suci pada waktu asar sebelum salat maghrib, sebelum matahari tenggelam, ya. Atau dia suci sebelum masuknya waktu salat subuh. Maka wanita yang seperti ini dia tetap wajib untuk melakukan salat zuhur dan asar, dan tetap baginya untuk salat maghrib dan isya. Kalau dia suci jam 5:30 misalnya, selama masih ada waktu asar, maka itu dianggap sebagai waktu salat zuhur dan asar secara darurat. Iya. Kenapa dia tetap wajib salat? Kita katakan karena itu adalah waktu darurat. Salat zuhur dan asar, waktu daruratnya itu sebelum matahari terbenam. Walaupun dia masih bisa mengerjakan 1 rakaat, misalnya jam 6 terbenam, sedangkan dia salat jam 5:54, kurang 1 menit, misalnya, kurang 1 menit jam 6. Kalau dia salat 1 rakaat dapat zuhur, maka itu masih tetap dapatkan waktu zuhur dan asar. Kalau seandainya misalnya dia dapat sedikit waktu, misalnya 5 menit dia dapat waktu, masih sempat dia dapat sedikit, maka dia tetap wajib salat. Karena itu tetap dianggap sebagai waktu darurat. Yang diperbolehkan salat di situ hanyalah orang yang memiliki uzur. Adapun bagi orang yang tidak punya uzur, siapa orang yang punya uzur? Haid dan nifas suci di waktu darurat, ya. Orang yang masih kecil balik di waktu itu, itu uzur bagi dia. Orang yang lupa ingat di waktu darurat, itu uzur bagi dia. Orang yang tidur bangun di waktu itu, di waktu darurat. Ini semua adalah orang-orang yang punya uzur. Boleh dia salat di waktu darurat. Adapun orang yang tidak punya uzur, salat di waktu darurat hukumnya haram. Bisa dipaham? Iya. Sama kalau dia suci di waktu jam 3 subuh misalnya. Jam 4 subuh dia suci. Sebelum masuknya waktu azan subuh, itu adalah waktu darurat bagi orang yang punya uzur. Wanita yang suci dari haid dan nifas. Anak yang dia balik mimpi basah misalnya jam 4:30 sebelum azan subuh, maka dia misalnya jam 5 azan subuh, ya, dia mimpi jam 4:30, masih ada waktu untuk salat. Maka itu waktu ya, waktu darurat, boleh dilakukan oleh orang yang punya uzur, seperti orang yang baru balik di jam segitu tadi. Maka dia tetap wajib salat Wajib salat tadi? Maghrib dan isya. Siapa lagi orang yang punya uzur? Orang yang kafir masuk Islam. Itu juga orang yang punya uzur. Dia masuk Islam jam 5:30. Masih ada waktu salat Zuhur dan asar. Jadi dia berkata, jangan maki dulu salat zuhur. Dia sofi. Tidak. Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Itu firman Allah. Sesungguhnya salat ini ada waktunya yang telah Allah tetapkan. Wajib atas setiap mukmin untuk mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW bersabda bahwa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk ibadah. Di mana saja umat saya, kata Nabi SAW, di mana saja umatku didapati oleh waktu salat, maka dia wajib mengerjakan salat di waktu itu. Tidak ada uzur, tidak bisa, tidak ada. Harus dikerjakan
kapan dia didapati waktu sholat, maka dia wajib mengerjakannya. Mau di waktu ikhtiar, waktu pilihan, maupun di waktu apa? Darurat. Hanya saja nanti bedanya di situ tadi. Kalau orang yang punya udzur tidak berdosa kerjakan sholat di waktu darurat. Orang yang tidak punya udzur maka dia berdosa. Maksudnya apa? Sholatnya tetap syah, tapi dia berdosa. Dan sholatnya ini seperti yang dikatakan Nabi SAW, seperti sholatnya orang-orang munafikun. Gimana sholatnya orang munafikun? Kata Nabi SAW, nanti matahari berada di dua tanduk syaitan, baru mereka apa? Sholat. Nanti matahari mau terbenam, baru sholat asar. Nanti mau matahari terbit, baru sholat subuh. Itu sholatnya orang munafik. Dan tidak sholat kecuali mematuk, wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dikasih dari 100 sholatnya. Iya. Jelas? Ini pendapat yang lebih kuat, bahwa seorang wanita yang suci di waktu darurat, dia tetap wajib salat duhur asar di waktu jam sebelum maghrib. Demikian pula sebelum masuknya waktu salat subuh, dia tetap wajib salat maghrib dan isya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil dalam Al-Fatawa jilid 2 halaman 334, walihada kana madhhabu jumhuril ulama. Karena itulah pendapat jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila wanita yang haid kata beliau suci di akhir siang, dia tetap wajib salat duhur dan asar jamak. Di jamak, tidak di qausar. Kalau dia suci di akhir malam, maka dia tetap wajib salat maghrib dan isya dalam kondisi di jamak. Iya. Hal ini sebagaimana telah dinukil dari fatwa sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. 3 orang sahabat ini memberikan fatwa seperti itu tadi. Wajib tetap salat. Karena waktu mustarak antara 2 salat di waktu kondisi udzur. Sudah saya jelaskan tadi ya. Iya. Taib, sekarang masih pembahasan tambahan yang ketiga. Bolehkah wanita berwudu ketika dia haid? Bolehkah wanita berwudu di kondisi dia haid dan nifas? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, sebagian ba'dul ulama mereka berkata disunnahkan bagi wanita yang haid, semisal dengannya wanita yang nifas, untuk berwudu kemudian menghadap kiblat, kemudian berzikir kepada Allah. Namun pendapat ini angkara dalik katsirun minal ulama. Namun pendapat ini telah diingkari oleh mayoritas para ulama. Ini pendapat ini tidak benar ya. Yang mengatakan bahwa wanita haid nifas boleh dia berwudu, lalu setelah itu dia hadap kiblat berzikir. Ini pembahasan pernah saya singgung ya. Iya. Namun pendapat ini diingkari oleh mayoritas para ulama, di antaranya adalah Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah. Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah berkata, "Qad sa'alna an hadah." Kami telah menanyakan hal ini kepada guru-guru kami, fama wajadna lahu aslan. Kami tidak mendapati ada dalil yang menunjukkan perbuatan ini. Bahkan berkata Sa'id bin Abdul Aziz, "Mana arifu hada walakin nunkiruh." Kami tidak tahu benarnya amalan ini. Kami tidak mengetahuinya, bahkan kami mengingkarinya. Dan juga Imam Ibn Abdul Bar wa amatul ulama dan mayoritas para ulama berkata bahwa wanita yang haid itu tidak mesti harus melakukan perbuatan seperti ini. Dan berkata pengarang kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab ini kitab yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi yang dikenal dengan nama apa? Al-Majmu'.
yang dikenal dengan nama apa? Al-Majmu'. Sekitar 20 atau 30 jilid. Disyarah oleh Imam Nawawi. Namanya Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, itu matan ya, matan disyarah oleh Imam Nawawi di mazhab Syafi'i. Nah, ini kitab yang paling luas di mazhab Syafi'i. Salah satu kitab yang paling luas, kitab yang paling bagus juga, sekaligus yang paling meluas di mazhab Asy-Syafi'i, karena dia tidak hanya terbatas pada mazhab Imam Syafi'i saja. Dia menjelaskan semua mazhab yang ada di mazhab para ulama. Dinukil, dituangkan di situ, ditumpah di situ. Makanya kitabnya banyak sekali ya, puluhan jilid. Iya. Dan semisal ini kitab yang berjudul Al-Mughni di mazhab Imam Ahmad, mazhab Al-Hanabila, kitab yang paling luas adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang fuqaha yang sangat terkenal. Ya. Kalau dia nukil itu tidak sembarang menukil, ini Ibnu Qudamah. Kalau dia katakan ittifaq, itu ittifaq para ulama, karena dia adalah orang yang memang ahli dalam menukil ittifaq. Dikenal Ibnu Qudamah seorang ahli fikih. Dan Ibnu Qudamah ini punya 4 kitab ya, bersusun. Kitab ringkas ada di atasnya, dan yang paling terakhir ini Al-Mughni, kitab fikihnya. Ini yang paling luas, juga puluhan jilid, 30 jilid lebih. Iya. Kalau antum mau jadi ahli fikih, baca itu buku, insyaallah. Karena dia tidak hanya menyebutkan mazhab Imam Ahmad, dia menyebutkan seluruh mazhab di situ. Masalah ini dinukil 10 pendapat. Ini berkata begini, ini berkata begini, ini berkata begini, dalilnya ini. Setelah itu apa? Dia rojihkan, yang roji ini. Ya. Ini yang paling luas. Kalau di kitab mazhab Malikiyah adalah kitab yang berjudul At-Tamhid. At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar. Ini yang saya sebut tadi. At-Tamhid. Nah, Ibn Abdul Bar punya 2 kitab, ada namanya At-Tamhid dan ada namanya Al-Istidkar. Kalau Al-Istidkar ini kurang lebih 10 jilid saja ya, tidak sampai mungkin. Kalau At-Tamhid ini justru yang paling banyak di antara buku-buku mazhab, lebih 40 jilid. Iya. Taib. Di maktabah ini pernah kita baca ini. Baca-baca ya, buka-buka. Bukan tidak baca semua ya. Tidak bisa dibaca semua ini. Iya. Kalau di mazhab Abu Hanifah saya tidak tahu, wallahu alam. Kalau ini 3 mazhab yang terkenal ini, yang ada pengikutnya yang menulis bukunya, mazhab kaumnya ya, dia tulis. Kemudian dia kuatkan. Jadi Ibn Abdul Bar menukil semua mazhab, lalu dia kuatkan kebanyakannya pendapat mazhabnya. Ya, sesuai dengan mazhabnya. Tapi mereka tidak taklid. Sama Asy-Syafi'i, Imam Nawawi dalam Al-Muhadzab. Nah, beliau juga punya syarah Sahih Muslim, tapi ringkas ya, tidak sama dengan kitab Syarah Al-Muhadzab ini. Al-Muhadzab ini lebih luas sekali. Iya. Luas sekali. Ya, beliau juga tidak taklid kepada mazhabnya. Dia nukil semua, kadang dia kuatkan mazhabnya, kadang dia kuatkan mazhab yang lain. Walaupun kebanyakannya mazhabnya dia kuatkan. Baik. Sekarang kita lihat kembali ya, bahwa apakah memang betul disunnahkan wanita itu berwudu kalau dia haid, hadap kiblat, berzikir? Kita katakan ini diingkari oleh hampir semua para ulama. Pengarang kitab Al-Muhadzab, matanya kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi ini, dia berkata, idza hadal mar'ah hurima 'alaiha at-taharah. Ini dalam kitab Al-Muhadzab dia berkata, wanita kalau dia haid haram bagi dia bertaharah, haram. Jadi kalau dia berwudu atau dia mandi dengan niat mandi suci, haram. Haram dia berwudu, haram dia mandi suci. Karena kalau dia mandi apa? Tidak sah juga. Nah, ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ucapan ini membutuhkan 2 penjelasan. Ya, maksudnya di sini haram, maksudnya tidak sah kalau dia mandi. Itu maksudnya haram di sini. Kalau dia bersuci, misalnya dia berwudu, maksudnya haram di sini maksudnya tidak sah taharahnya. Atau mungkin makna yang kedua yang diinginkan dengan haram bertaharah di sini dirinci rinciannya. Kalau wanita itu bertaharah, kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu', beliau berkata, kalau wanita itu sengaja bersuci, berwudu atau semisal dengannya, dia niatkan ta'abbudan, ini dianggap sebagai ibadah. Dia bersuci karena dianggap itu sebagai ibadah, padahal dia tahu kalau dia berwudu tidak sah.
Maka kalau dia anggap ini sebagai ta'abbudan, maka dia pasti berdosa. Bahkan bisa kita katakan itu bid'ah. Iya kan? Karena nggak ada di zaman Nabi SAW ada keutamaan khusus bagi wanita haid berudu, nggak ada. Kalau dianggap itu ibadah, syariat, ada keutamaannya, maka itu dosa. Bahkan ini kata Imam Nawawi, mutalaiba bil ibadah, itu namanya dia mempermainkan ibadah. Iya kan? Dia bermain-main dengan ibadah. Dia bermain-main dengan ibadah. Iya. Adapun misalnya kalau ada wanita dia berudu, maksudnya tujuannya untuk mendinginkan badannya. Ya. Dia perjalankan air di anggota wudunya. Dia seperti berudu. Seperti mirip dengan berudu. Tapi yang dimaksudkan bukan apa? Bukan ibadah. Dia hanya ingin mendinginkan badannya. Dia memang suka berudu kebiasaannya. Maka yang seperti ini, fala ta'sam bihi bila khilaf. Tidak ada dosa baginya tanpa ada perselisihan. Jadi kalau kita katakan boleh tidak wanita berudu. Kalau dia maksudkan ibadah, ada keutamaannya, maka itu dia dosa. Dia mempermainkan ibadah. Kalau dia tidak memaksudkan, dia cuma ingin mendinginkan badannya supaya dia segar, dia berudu, maka tidak ada dosa bagi dia. Tanpa ada perselisihan. Dan ini sama jika dia sholat dan jika dia puasa. Itu hukumnya haram. Selesai pembahasan tambahan yang ketiga. Iya. Sekarang kita masuk larangan wanita yang haid dan nifas yang kedua, yaitu apa? Puasa. Iya. Yaitu puasa. Tentang wanita yang puasa, ini ijma' para ulama bahwa wanita yang haid dan nifas haram baginya berpuasa. Sekaligus wajib dia meninggalkan puasa. Itu ijma'. Haram baginya berpuasa dan wajib dia meninggalkan puasa. Akan tetapi dia wajib untuk mengqadanya jika itu adalah puasa Ramadan. Akan tetapi dia wajib untuk mengqadanya jika itu adalah puasa apa? Ramadan. Itu puasa Ramadan wajib. Kalau dia tidak puasa karena haid nifas, maka dia wajib mengqadanya. Ini ijma' para ulama. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Mu'adzah bintu Abdillah, seorang wanita ahli fikih. Dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul haid taqdis shaum wa la taqdis shalah?" Jadi Mu'adzah bintu Abdillah ini bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita yang haid dia harus mengqadha puasanya kalau tidak puasa? Dan kenapa dia tidak qadha salatnya? Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti." Anti ini mazhabnya Khawarij. Hah? Langsung di ska. Iya. Anti ini pemahamannya Khawarij atau apa? Iya. Kenapa Aisyah berkata seperti ini? Karena yang berpendapat boleh diqadha wanita yang puasa, wanita yang haid mengqadha salat bagi wanita yang haid, enggak ada yang berpendapat dari Ahlus Sunnah kecuali Ahlul Bid'ah saja. Seperti siapa tadi? Khawarij. Makanya dibantai, anti ini Haruriyah. Haruriyah itu nama lainnya orang Khawarij. Nah, Khawarij ini punya nama yang banyak, bernama Haruriyah. Ya, banyak namanya, Al-Mariqah. Fakultu lastu biharuriyah. Kata Mu'adzah bintu Abdillah yang bertanya tadi, katanya saya bukan Khawarij. Saya bukan wanita Haruriyah. Walakinni as'al. Tapi saya betul-betul bertanya ini. Maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalik. Dulu kami ditimpa haid. Ya. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha salat oleh Nabi dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kami diperintah untuk mengqadha puasa.
Ya, kami diperintah oleh Nabi mengqadha puasa dan kami tidak diperintah mengqadha salat. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya. Kan itu Imam At-Tirmidzi dan Imam At-Tabari menukil ijma' bahwa wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak boleh mengqadha salat. Ini berdasarkan ijma'. Iya. Bahkan Atha dan Ikrimah rahimahullah, dua orang tabi'in ini berpendapat bahwa mengqadha salat bagi wanita haid itu hukumnya bid'ah. Ya. Mengqadha salat atau mengqadha salat bagi wanita yang haid itu hukumnya bid'ah. Ya. Dan tidak ada yang menyelisih ijma' ini, kesepakatan ini, kecuali orang-orang Khawarij. Itu saja menyelisih ijma' ini. Sedangkan penyelisihan mereka tidak perlu ditengok, karena mereka bukan fuqaha. Mereka bukan ahli fikih. Jadi penyelisihannya tidak perlu ditengok ya. Sama seperti mengusap di atas sepatu ketika salat, ketika berudu ya. Kalau orang berudu, dia safar, cukup dia mengusap di atas apa? Sepatu. Enggak ada yang menyelisih ini kecuali dua kelompok, Syiah dan Khawarij. Wa khilafuhum la yu'tad. Penyelisihan mereka tidak perlu ditengok. Kenapa? Mereka bukan ulama, wala fuqaha. Mereka bukan ulama, bukan juga fuqaha. Iya. Ini Khawarij ini mereka kan yujibun al-mar'al haid bi qada'is shalah. Ya. Orang Khawarij ini mereka berpendapat, bahkan mereka mewajibkan para wanita yang haid mereka mewajibkan untuk mengqadha salatnya. Kalau apa? Kalau haid. Nanti kalau selesai haid 7 hari dia tidak salat ya. Ya, diqadha salatnya. Itu bid'ah, mungkar. Ya. Dan seperti inilah orang yang beragama menggunakan perasaan. Sama sebagian orang yang mengatakan safar itu tidak perlu dia mengqasar. Itu karena terlalu semangat mau kasih banyak salatnya. Ya kan? Ini yang suka keluar. Katanya yang mengqasar salat, yang menjamak-jamak salat itu orang malas. Kata dia. Waduh. Kasihan sekali ini kaum muslimin. Mau dibantah juga bukan orang berilmu. Hadis enggak paham. Kita bilang hadisnya lemah, dia katakan jangan lemah-lemahkan hadis. Berdosa nanti. Antum jadi pusing. Jadi tidak usah bahas sama mereka. Berdebat sama orang bodoh, antum jadi bodoh nanti. Iya. Baik. Nah, sekarang tambahan untuk wanita yang haid, untuk wanita yang puasa di kondisi dia haid, di sini ada 2 tambahan faedah. Ya. Ada 2 tambahan faedah. Untuk wanita yang apa? Haid, masalah puasanya ini bagaimana? Faedah pertama, tafri'at di sini ya, cabang permasalahan. Idza taharat al-haid qabla al-fajr wa lam taghsil fahal tasum. Untuk wanita yang haid, dia suci sebelum salat subuh. Dia suci dari haidnya maksudnya ya. Dia suci dari haid sebelum masuknya waktu salat subuh. Misalnya dia suci jam 3 subuh, jam 4 subuh. Yang jelas sebelum azan subuh dia sudah suci dan dia belum mandi. Belum mandi suci. Bolehkah dia puasa? Berniat dan makan sahur? Jawabannya boleh. Meskipun dia belum mandi. Kapan dia suci? Sebelum masuk waktu salat subuh, walaupun 10 menit, walaupun 5 menit. Misalnya, belum masuk waktu salat subuh, dia sudah suci. Boleh tidak dia berpuasa? Jawabannya boleh. Walaupun dia belum mandi. Kalau dia tidak sempat makan sahur, cukup dia berniat saja. Dia berniat mau puasa. Karena puasa itu yang menjadi intinya adalah niat. Makan sahur hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Tusahharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kalian karena sahur itu berkah.
Enggak wajib bersahur. Sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang lebih kuat. Tapi kalau dia berniat tidak sempat makan sahur, maka sah dia berpuasa. Iya. Ya, ini tentunya berbeda dengan salat. Jadi puasa dan salat di sini berbeda. Kalau dia misalnya dia suci sebelum salat subuh, belum dia mandi, boleh tidak dia salat? Ya tidak boleh kan? Tapi boleh tidak dia puasa? Boleh. Beda. Iya. Ya, keterangan ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 192. Permasalahan kedua. Apabila wanita haid suci sebelum terbenamnya matahari. Apabila wanita itu suci sebelum terbenamnya matahari. Apakah dia tetap berpuasa di sisa siang harinya? Apakah dia tetap berpuasa di siang harinya? Perhatikan ya, maksudnya ini begini. Seorang wanita, dia tadinya berniat berpuasa, ya, suci ya. Dia sudah makan sahur. Waktu dia berpuasa kan mulai setelah sholat subuh, dia tahan sampai masuk waktu maghrib. Ternyata di siang harinya jam 12, sebelum duhur kah atau setelah duhur, tiba-tiba dia apa? Haid. Apakah dia tetap menahan diri tidak makan sampai berbuka, atau dia boleh makan? Gimana maksudnya? Begitu maksudnya. Apakah dia tetap menahan dirinya tidak makan? Apakah dia tetap berpuasa sampai masuk waktu apa? Maghrib baru dia berbuka, dia tidak makan, ataukah boleh dia makan? Ini ada dua pendapat. Sebagian para ulama berkata, kalau dia misalnya haid di pertengahan siang, maka ahsannya dia tidak makan, dia tahan dirinya, tetap dia berpuasa sampai waktu berbuka. Namun pendapat yang lebih tepat, tidak mesti dia menahan dirinya untuk tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena dia sudah batal. Untuk apa dia tahan? Ada faedahnya dia tahan? Tidak ada faedahnya. Dia tahan, dia tidak makan sampai berbuka. Tetap dia wajib mengqadha, iya kan? Tetap dia wajib apa? Membayar puasanya, karena puasanya sudah batal. Dan ini batalnya bukan berselisih ya. Batalnya puasa kalau dia haid, ijma'. Tidak sah puasa. Karena itulah Ibnu Jurayj rahimahullah dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Ibnu Jurayj bertanya kepada tabi'in, Atha, al-mar'a tusbihu ahaidan, seorang wanita yang haid. Setelah itu dia suci pada sebagian siang. Ini sebaliknya dari apa yang saya sebutkan tadi ya, tapi sama ya. Suci pada sebagian siang. Apakah dia tetap menyempurnakan puasanya atau dia tidak? Katanya tidak, dia tidak sempurnakan puasanya. Boleh dia makan. Karena kewajibannya dia wajib mengqadha. Itu contoh tadi, dia berpuasa, makan sahur, di pertengahan siang dia haid. Kalau ini kebalikannya, sama saja. Tadinya dia tidak berpuasa, karena dia haid. Di pertengahan siang dia suci. Apakah dia tidak boleh makan karena dia sudah suci? Apakah dia tidak boleh makan sampai waktu berbuka? Jawabannya tidak. Jadi mau dibalik terserah, tetap hukumnya tetap hukumnya sama. Dipaham maksudnya? Iya. Dipaham juga? Iya. Jadi dua kondisi di sini. Wanita yang tadinya dia suci, makan sahur, dia tahan puasanya sampai siang. Di siang harinya dia haid, maka tidak ada kewajibannya untuk menahan puasa tersebut.
boleh dia makan dan minum. Nanti dia qada. Sama sebaliknya. Tadinya dia haid, tidak puasa, makan pagi, makan siang. Pas pertengahan siang dia suci. Apakah dia wajib menahan? Jawabannya juga tidak. Jawabannya juga tidak. Dia tidak wajib dia menahan. Mau makan siang 2 kali bisa. Karena memang dia sudah batal. Cuma kenapa sebagian ada para ulama yang berpendapat untuk menghormati bulan Ramadan karena dia sudah suci. Maka ahsannya jangan dia makan karena dia sudah suci. Jangan dia makan kecuali setelah berbuka. Tapi ini la yalzam. Kalaupun ada yang berpendapat itu tidak mesti dan tidak harus. Karena kita tidak punya dalil akan hal ini. Sekiranya ini cukup insyaallah. Nanti pembahasan yang ketiga dan keempat tentang haramnya wanita haid dan nifas untuk melakukan tawaf dan hubungan badan itu nanti akan kita sebutkan pada pembahasan akan datang. Baik, nanti hari Sabtu kita mulai lagi ya karena hari Jumat libur. Jadi Senin sampai Ahad kita belajar setiap pagi. Libur cuma hari Jumat. Iya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.